Pertama tentang inkonsistensi dari tanggapan Pak MYM. Kedua, mempertanyakan apakah yang dikatakan oleh Pak MYM itu benar atau salah. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi dengan kami dari komunitas Critical Thinking Ras Floba Morata. Oke, hari ini kita akan bicara sedikit ya. Ini semacam review juga, mau bilang review juga tidak. Kita komentari saja ya. Kita komentari perdebatan antara Pak MYM dengan Mr. Suma ya, Pak Suma ya. Setelah itu kalau tidak salah Pak Ivan membuat dengan Pak Esra kalau tidak salah Iya. merespon Pak Esra. perdebatan itu, dan hari ini kita akan merespon. Sebelum kita merespon, Pak MYM merespon dulu ya video yang dibuat oleh Pak Ivan dengan Pak Pendeta Esra. Hari ini kita merespon Pak MYM. Mungkin sekaligus dengan Pak Suma juga yang berdebat dengan Pak MYM. Pasti namanya akan kita bicarakan. Nah, hari ini ada Sir Makuru. Selamat malam Sir Makuru. Malam, Mam Roni. Dan juga ada Toofan Bart. Ini sudah tidak asing lagi nih, dunia TikTok, dunia Facebook. TikTok dan Facebook. Langsung saja ini, Sir Kuru. Ini apa yang sudah dipersiapkan ini dengan Toofan Bart ini? Mungkin saya tidak perlu share itu ya, tidak perlu share screen ya. Mungkin ngomong-ngomong saja. Ini kan ringan gitu, tidak terlalu berat. Jadi ngomong-ngomong saja. Ya, silakan share. Ya. Saya akan menimpali mungkin beberapa. Siap. Silakan. Ya. Mungkin perlu diingatkan dulu bahwa ini bukan untuk mencari musuh ya, bukan untuk mencari musuh, bukan untuk mencari kawan berkelahi, tidak. Tapi ya namanya kegiatan intelektual. Jadi kita sesuatu ide kita tanggapi, kalau memang tidak setuju tinggal ditanggapi balik gitu. Kalau marah ya tanggapi balik juga, tapi jangan dengan marah, mungkin kasih argumen kenapa marah gitu. Ada dua hal yang saya lihat di sini yang saya pikir kita bisa tanggapi, yaitu pertama tentang inkonsistensi dari tanggapan Pak MYM, dan kedua mempertanyakan apakah yang dikatakan oleh Pak MYM itu benar atau salah begitu. Jadi pertama mungkin kita mulai dengan inkonsistensi. Di dalam tanggapan Pak Esra itu dikatakan bahwa perdebatan Pak MYM dengan Pak Zuma itu terlalu melebar gitu. Itu karena ayatnya tidak ditentukan. Seandainya ditentukan sejak awal, misalnya ayatnya A, kemudian fokus untuk ngomong tentang ayat itu dan tidak melebar kemana-mana, artinya ya bukan sesuatu yang perlu dikritik seperti itu juga gitu. Tapi ya dalam kenyataannya sepertinya tidak ada pembatasan sehingga terjadinya melebar. Nah, Pak MYM menanggapi bahwa komentar Pak Esra seperti itu muncul akibat preferensi apologetik Pak Esra yang bersifat evidentialis, di mana evidentialis itu biasanya itu mengangkat ayat, kemudian diperdebatkan, ini bukti kamu, ini bukti saya, ini argumen kamu, ini argumen saya gitu. Sedangkan menurut Pak MYM itu bukan ciri khas presaposisionalisme. Nah, jadi memang Pak MYM ini selalu konsisten menyuarakan presaposisionalisme, yaitu presaposisionalismenya Fantil. Nah, cuma menjadi masalah buat saya karena karena waktu itu di dalam perdebatan itu kan ada Pak Zuma atau Ustadz Zuma atau siapapun, Ustadz atau bukan, mempertanyakan pernyataan Pak MYM bahwa Yesus mengampuni dosa gitu. Karena ayat yang diangkat MYM itu mengatakan bahwa Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Titik. Terus Zuma bilang, itu katanya kan dosamu diampuni, tidak berarti bahwa aku telah mengampuni, tidak mengatakan aku telah mengampuni engkau gitu. Nah, masalahnya Pak MYM tidak bisa beralih ke memperhatikan konteks dalam ayat itu gitu. Bukan tidak bisa, mungkin bukan tidak bisa ya. Mungkin tidak bersedia waktu itu untuk memperhatikan konteks di bawahnya yang memperjelas bahwa memang Yesus mengampuni dosa gitu. Terus saat dikritik seperti itu, Pak MYM bilang seperti ini, itu bukan metode presaposisionalis. Metode presaposisionalisme itu kan
Ya kita stick pada satu ayat, kita akan berdiri di situ, akan bela ayat itu, tidak perlu melebar ke ayat-ayat lain. Nah, kenapa tadi di awal pertanyaan saya, kenapa dari awal tadi bilang bahwa oh tidak, itu presupposisionalisme itu tidak pakai ayat satu ayat, tapi dia pakai banyak ayat untuk mendukung sebuah tesis gitu. Terus sekarang dia bilang, oh tidak, pada saat dia tidak bisa menggunakan ayat lain misalnya untuk menunjukkan kesalahan dari sebelah, kenapa kok dia justru mengatakan sekarang bahwa dalam presupposisionalisme itu uh, hanya pakai satu ayat, tidak perlu cari-cari ayat lain. Ini apa namanya, konteks pun tidak. Gitu. Nah ini buat saya itu apa namanya, sebuah kontradiksi itu. Entah disengaja, entah tidak ya, saya tidak tahu. Atau mungkin tidak tahu, mungkin juga yang dimaksud dengan presupposisionalisme di awal itu berbeda dengan presupposisionalisme yang di bagian kedua saat dia Pak MIM mengatakan bahwa oh iya, ini seperti ini di ini. Jadi mungkin ada presupposisionalisme A saat dia mengemukakan pendapatnya yang pertama, kemudian di hampir di akhir-akhirnya itu presupposisionalisme B, mungkin seperti itu. Itu beta mungkin perlu garis bawahi juga, setuju dengan apa yang Bapak katakan bahwa dengan semangat yang sama, dengan semangat akademis ya, apa yang kita saling tanggap ini tidak ada urusan sama sesama Kristen bertengkar dan lain sebagainya. Ya. Karena jangan sampai kita saling menanggap ini terus non-Kristen mengatakan ini di antara mereka saja gini. Jadi memang kita mengerti bahwa di sebagian non-Kristen memang jarang sekali terjadi diskusi yang bermakna seperti ini. Jadi mereka menganggap ini suatu hal yang aneh kalau di depan publik sesama Kristen saling tidak setuju. Padahal ini biasa saja. Di kekristenan itu sepanjang sejarah hal ini dilakukan dan biasa saja. Dan ini bukan hal yang fundamental mengganggu keimanan. Mungkin satu-satunya mungkin di agama dunia yang paling bebas ini adalah di Protestan. Betul. Mungkin saya terlalu berani, tapi sepanjang ini apa ya? Biasa kalau ngomong seperti itu biasa saja. Tidak kena pasal penistaan agama dan lain-lain. Menanggapi Pak MYM yang dari sisi dia seorang akademisi yang dia tidak ada masalah dengan hal seperti ini. Jadi kita pikir itu hal yang baik dan ini harus dibiasakan juga iklim-iklim seperti ini. Yang kedua juga ini tidak ada hubungan dengan soal menang kalah antara Pak MYM dengan Zuma. Beta sendiri mengatakan bahwa kalau Zuma dan Pak MYM sih sebenarnya jelas itu dimenangkan oleh Pak MYM. Dalam artian Zuma memang melakukan strawman dari awal sampai akhir. Jadi orang kalau melakukan strawman dari awal sampai akhir gimana mau disebut menang kayak gitu. Nah, tanggapan kita pada Pak MYM ini bukan persoalan antara Zuma dan MYM. Ini lebih kepada cara debatnya Pak MYM sendiri. Jadi bukan kita komentari terus Zuma yang menang kemarin, tidak. Nah, beta lanjutkan soal melebar itu. Jadi gayung bersambut, beta bersyukur ketika kemarin dengan Pak SK itu beta sempat jelaskan apa yang disebut melebar ini. Hanya tidak tahu apakah karena Pak MYM merespon dari tanggapan kami yang dikatakan melebar kan kita bilang dalam diskusi itu ukuran kita cuma satu. Hanya bisa melalui yang disebut dengan red herring. Apakah red herring atau tidak? Beta sudah berikan definisi beberapa terkait batasan terkait yang disebut dengan red herring atau tidak. Tapi kemudian ternyata Pak MYM meresponnya bahwa tidak red herring atau tidak melebar karena Pak Ezra itu seorang evidensial dan dia seorang presupposisionalis. Ya, apakah ini suatu hal yang beta cukup hal yang baru kalau disebut red herring dan tidak ini karena dari metode debat yang digunakan. Ini menarik sekali. Bagi beta juga ini hal yang baru. Memang mungkin Pak Kodo bisa kasih gambaran juga. Jadi Pak MYM katakan karena saya seorang evidensial, jadi itu disebut red herring. Tapi karena sebagai seorang presupposisionalis, dia itu bukan red herring kayak gitu. Tapi kemudian seperti Bapak bilang di akhir, kemudian ketika beliau bahas ayat tertentu tentang pengampunan, dia tidak mau ke ayat yang lainnya. Hanya ayat itu saja. Ya berarti gimana? Apakah berubah lagi definisinya? Nah jadi itulah. Tapi ya ini nanti kita ngomong juga beberapa hal yang akan beta sampaikan ke depannya terkait definisi dan yang sudah kami komentari sebelumnya. Tapi soal ini mungkin perlu diselesaikan dulu. Apa sih bagaimana disebut melebar dan tidak melebar ini seperti apa? Lalu apa hubungannya dengan metode evidensialis dan presupposisi? Ini lumayan hal baru yang bagi beta sih. Ya, jadi memang soal evidensialis dan presupposisi ini mungkin ya perlu ada pembahasan khusus ini ya, karena tidak mudah untuk memahami. Tapi singkatnya begini,
Namanya saja evidensialis berarti eviden, bukti kan gitu ya. Nah, jadi kalau evidensialis ya perang bukti. Cuma di situ tuh ada satu masalah. Definisi bukti itu apa? Tapi umumnya perang bukti lah, kira-kira begitu. Nah, apakah bukti-bukti yang bisa diindrawi atau tidak bisa diindrawi ya macam-macam ya, tergantung definisi bukti yang digunakan di sana. Tapi evidensialis. Nah, kalau presuposisi ini kan soal praanggapan dasar. Artinya ketika seseorang mengemukakan suatu tesis, dia punya sesuatu yang dia asumsikan sebagai sesuatu yang benar atau yang menjadi dasar pijaknya dia. Tidak ada suatu pandangan dunia pun yang tidak ada praanggapan dasar itu kan gitu ya. Selalu saja ada, tapi itu kan selalu tidak muncul di permukaan. Nah, kalau kita maksudnya melihat sebenarnya ketika bicara tentang presuposionalis ini, itu ujung-ujungnya lari kepada soal metode, dari mana kita tahu atau bagaimana kita tahu sesuatu tentang sesuatu. Dan itu pasti tidak akan jauh-jauh dari soal dogmatisme, soal rasionalisme, soal empirisme, dan juga ya mungkin irasionalisme. Jadi perdebatan kalau di level presuposisionalis itu ya pasti perdebatan tentang kelemahan-kelemahan dari berbagai metode ini. Ketika satu datang dengan argumen menggunakan suatu pandangan dunia yang basisnya adalah salah satu metode tadi, maka yang diserang itu adalah kelemahan dari masing-masing metode itu. Nah, nanti kalau di dalam kamar masing-masing metode sudah sepakat untuk menggunakan, sudah tahu peranggapan dasar masing-masing, ya orang mungkin akan mulai dengan evidensialis begitu ya. Eviden itu biasanya dipakai, kalaupun di dalam presuposionalis itu sebagai apa ya, yang mungkin sudah sering disebut juga oleh Pak Imam dan juga Pak Ivan adalah logical ad hominem atau reductio ad absurdum, menggunakan fakta tertentu yang digunakan pihak lawan untuk menunjukkan bahwa pihak lawan itu sebenarnya tidak kuat posisinya. Nah, jadi penggunaan ada juga di situ bukti-bukti, tapi kembali lagi definisi bukti itu apa kan? Jadi selalu saja dalam adu argumen nanti akan muncul mana yang lebih kental. Gitu. Dia menyerang peranggapan dasarnya, ataukah menggunakan suatu bukti tertentu menunjukkan bahwa peranggapan yang dipakai oleh orang yang mengajukan argumen tadi itu sebenarnya tidak bisa dipertahankan secara filosofi. Iya, memang itu sebenarnya perbedaan presuposisionalisme dan evidensialisme gitu. Jadi evidensialisme mengatakan bahwa semua orang setuju bahwa ini fakta gitu. Tapi tidak mempertanyakan lagi gitu bahwa ini setiap orang tuh tidak harus setuju, tidak selalu setuju bahwa sesuatu itu fakta. Misalnya orang yang percaya evolusi akan mengatakan bahwa bukti fosil-fosil itu sebagai bukti adanya peralihan secara gradual sehingga menjadi spesies baru. Tapi yang lain yang tidak setuju evolusi, misalnya dia bilang loh, tidak bisa seperti itu, lu tahu dari mana gitu kan. Itu hanya bukti bahwa memang ada yang seperti ini saat ini, ada yang seperti itu saat itu, tapi kita tidak tahu apakah ini memang beralih atau tidak gitu. Bisa jadi tidak ada peralihan, memang mungkin dari sananya memang seperti itu, dia bukan peralihan. Jadi presuposisi akan mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar seperti itu gitu. Nah, biasanya itu dihubungkan dengan apakah asumsi-asumsi mendasar seperti ini gitu bisa menanggung beban pandangan dunia seseorang. Pada saat seorang berpegang pada metode presuposisionalisme, dia bisa menggunakan bukti-bukti juga, gitu, bukti-bukti empiris atau apa semua, tapi sebagai reduktio ad absurdum. Artinya, untuk sementara saya terima klaim kamu, menerima pandangan kamu. Terus kemudian dari situ saya mengambil kesimpulan yang justru menunjukkan posisi yang bertentangan dengan posisi dia gitu. Nah, seperti yang dilakukan Zuma kemarin. Ya. Untuk sementara saya terima Alkitab, misalnya saya terima Alkitab bahwa for sake of argument, untuk demi argumen, saya terima Alkitab sebagai firman Tuhan. But let's see. Kalau misalnya saya percaya itu sebagai firman Tuhan, di sini kok katanya itu A, B, C, D yang bertentangan dengan kepercayaan kamu, ya, kepercayaan kamu bahwa Yesus adalah Tuhan misalnya.
Tapi kemarin itu Suma sempat omong begitu atau tidak itu? Jangan sampai Suma tidak pernah omong begitu. Makanya Pak MIM ngotot bahwa dia mempertanyakan dulu apakah Suma memang menerima itu atau tidak. Mungkin secara eksplisit ya. Karena ini kan orang ngomong metode presuposisionalis. Ingat beta Pak MIM. Beta Pak absurdumnya. Ya, mengatakan Suma sudah mengasumsikan kita benar. Pak MIM nampaknya tidak mengasumsikan Pak Zuma melakukan logical ad hominem. Itu problemnya di situ. Makanya beta sempat komentari bahwa bisa jadi Zuma melakukan logical ad hominem. Artinya beta mengatakan bisa jadi, bukan berarti mengatakan bahwa Zuma melakukan hal itu. Karena ketika Pak MIM mengasumsikan bahwa ketika Zuma mengulang Alkitab, tidak hanya dengan satu kesimpulan tunggal, Zuma pasti menggunakan dalam rangka mempercayai Alkitab sebagai benar. Tidak bisa jadi untuk logical ad hominem atau mempercayai sebagiannya benar, sebagiannya salah, atau dengan kemungkinan lainnya. Tidak harus dengan kemungkinan yang Pak MIM sampaikan atau dalam argumen Pak MIM terhadap Zuma. Berarti Anda mengasumsikan Alkitab benar. Tidak harus seperti itu. Gitu. Jadi kemarin komentarnya Pak MIM terhadap tanggapan Beta dan Pak Esra seolah Beta katakan Zuma melakukan logical ad hominem. Tidak, Beta tidak katakan demikian. Beta menunjukkan bahwa ada kemungkinan lain. Satunya ya tidak harus kemungkinannya tidak harus kesimpulannya adalah Zuma mengasumsikan Alkitab benar. Tidak harus demikian. Tetapi bisa juga dalam logical ad hominem atau yang lainnya. Tapi Pak MIM mengira Beta mewakili pandangannya atau pandangannya Zuma. Ya, bisa jadi ya. Pak MIM minta eksplisit, mungkin tidak eksplisit. Saya juga tidak nonton perdebatan secara utuh. Gitu ya. Konsep beta gini, ya artinya kalau kita misalnya kita berdebat, kita menggunakan metode presupposisionalis atau evidensial atau apalah seperti itu. Dan ini tidak berarti bahwa ketika menggunakan presupposisionalis maka kita tidak akan menggunakan gaya evidensial. Atau yang orang evidensialis ketika berdebat ini tidak berarti bahwa dia tidak menggunakan gaya presupposisionalis juga kan. Tidak berarti gitu kan, bisa bermanuver ke gaya-gaya yang lain. Ya, maksudnya gitu, Pak. Iya, persis. Basicnya evidensial atau prediksi, tapi bukan berarti karena kan komentarnya Pak MIM dia memberi batasan. Oh itu kalau Pak Esra seorang evidensial makanya buat seperti itu. Kalau kami ini persetujuan makanya kami tidak melakukan itu. Ini seolah kalau seorang presupposial dia tidak akan menyeberang ke sana kemari kayak gitu. Itu gimana tuh? Ya sih, kalau dari secara konseptual juga seorang presupposisionalis tidak menggunakan metode evidensialis gitu. Tapi dia menggunakan metode evidensialisme itu sebagai logical ad hominem. Artinya saya asumsikan dulu dah, oke lah, for sake of argument ya, for sake of argument, hanya untuk demi argumen. Tidak berarti saya menerima, tapi oke lah. Mari kita perhatikan itu, anggap saja saya terima, dan mari kita lihat dengan menggunakan bukti-bukti yang kamu tunjukkan, coba kita lihat apakah memang mendukung kamu atau tidak gitu. Nah, jadi bisa gitu, sangat bisa. Dan saya pikir Pak MIM juga tahu kok tentang hal ini, tentang reduksio ad absurdum gitu kan. Reduksio ad absurdum itu menggunakan cara pandang lawan untuk menyatukan dia sendiri gitu, untuk menunjukkan bahwa dia tidak konsisten di situ. Nah, dan menurut saya itu yang dilakukan oleh Zuma, walaupun tidak mengatakan saya ingin menunjukkan ketidakkonsistenan, tapi itu intinya dia lakukan. Dia tunjukkan oke, kenapa di sini dalam sumber kamu itu ada seperti ini gitu, ada yang mengatakan hal yang justru bertentangan dengan kamu gitu. Entah cuma mengatakan bahwa dia percaya atau mengasumsikan itu sebagai benar atau tidak, itu bukan inti. Ya pada praktiknya dia melakukan itu, mengasumsikan for sake of argument, mengasumsikan for sake of argument tidak berarti bahwa dia menerima itu. For sake of argument saja untuk menunjukkan ini loh, kalau saya terima ini kamu kontradiksi dengan sumbermu sendiri. Gitu. Dan saya pikir harusnya kan Pak MIM melihat ke situ. Itu yang sedang dilakukan Zuma saat itu, dan itu yang ingin dia capai gitu, ingin menunjukkan bahwa ini ada kontradiksi gitu. Jadi harusnya dia tackle itu menurut saya. Iya, jadi kalau kita bikin contoh begitu ya, Sirkur ya, akanlah ada satu orang yang menyatakan bahwa semua yang berkaki dua adalah manusia. Kalau dia seorang presupposisionalis, mestinya dia mempertanyakan metode sehingga sampai berkesimpulan seperti itu. Exactly. Nah, dia tahu dari mana begitu. Itu ditanyakan terlebih dahulu. Itu kalau mau main di level presuposisi. Tapi kalau dia mau turun sedikit for the sake of argument tadi, tinggal saja tunjukkan, ambil bukti kan begitu ya. Oke, saya terima.
saya terima semua yang berkaki dua adalah manusia. Tapi saya ambil satu, misalnya ada gambar ayam kan di situ yang kaki dua. Nah ini, kalau tadi Anda mengatakan yang berkaki dua itu adalah manusia, ini ada yang berkaki dua, berarti yang berkaki dua ini adalah manusia. Tapi karena nyataannya dia ayam, maka tesis tentang semua yang berkaki dua adalah manusia tadi gugur dengan satu bukti. Itu contoh logical ad hominem atau reductio ad absurdum. Jadi penggunaan bukti yang tadi itu pada level untuk mematahkan tadi metode dia tadi. Katakanlah tadi misalnya soal ya ternyata keterangan dari buku-buku begini-begini kan begitu ya, atau fakta begini-begini ya. Tinggal tunjukkan saja ada gambar ayam ke apa yang berkaki dua atau bukan ayam atau apa begitu. Ya, ini juga kita bisa simpulkan sebagai manusia, itu logical ad hominemnya. Kalau mau main di level mungkin itu ringkasnya, bisa jadi bisa keliru juga ini sih. Ya emang seperti itu. Pertanyaannya itu sampai ke level seperti itu, ke level paling mendasar, dicecar-cecar terus sampai ketahui dasarnya gitu. Dan dia berdebat di dasarnya, itu kan presuposisionalisme sebenarnya. Tetapi kalau sampai misalnya oke lah, kamu tidak mau menjawab, oke lah kita percaya, kita asumsikan. Misalnya, oke lah dia bilang saya mendapatkan itu dari semua, saya sudah melakukan pengamatan di seluruh dunia misalnya. Dan semua yang berkaki dua itu manusia. Ya oke, kalau begitu oke. Saya percaya kamu deh. Sekarang kita coba tes gitu. Saya lihat yang lain ya. Gitu. Oh ternyata ada yang bukan ayam, yang bukan manusia gitu, yang berkaki dua. Ya otomatis gugur gitu kan. Ya, jadi kita menerima apa yang dikatakan lawan, kemudian menembak dia dari dasar itu. Jadi sama kayak saat menyerang seseorang, kita maju ke wilayahnya dia dengan menggunakan segala macam perlengkapan yang ada di situ, dengan segala macam bentuk geografis atau geologis segala macamnya, kita mengambil keuntungan itu dan menembak dia dari situ, dari wilayahnya dia sendiri gitu, masuk ke dalam wilayah orang dengan orang punya peralatan sendiri untuk membom lawan itu di wilayahnya sendiri dengan senjatanya sendiri atau dengan kelemahannya sendiri mungkin. Jadi teringat perkataannya Pak MEM, tidak secara eksplisit, tetapi maknanya adalah seolah-olah nampaknya dia mengatakan bahwa reductio ad absurdum atau logical ad hominem itu adalah miliknya metode presuppositionalism. Sepertinya nampaknya demikian. Karena ketika dia komentari bahwa Pak Esra juga menggunakan metode presupposisi, yaitu ketika Pak Esra melakukan reductio ad absurdum atau logical ad hominem. Nah, ini beta ini juga hal baru. Beta baru tahu kalau reductio ad absurdum itu adalah miliknya metode presupposisi gitu. Padahal setahu beta, siapapun tanpa dia harus belajar metodenya presupposisi atau dia harus belajar Van Til atau dia harus belajar Clark, kalau dia belajar logika dengan baik, dan dia tahu apa itu reductio ad absurdum, dan dia bisa menggunakan itu tanpa dia harus jadi seorang presupposisionalis atau apapun itu. Itu setahu beta seperti itu. Atau bagaimana? Setahu beta sih tidak ada presupposisionalis yang mengatakan bahwa reductio ad absurdum itu adalah sesuatu yang khas presupposisionalis. Gitu. Entahlah, beta baru dengar pertama dari Pak MEM. Mungkin kotong yang kita yang kurang belajar atau apa barangkali bisa jadi. Mungkin coba kita pelajari lebih banyak lagi, tapi setahu beta sih tidak ada seperti itu, karena siapapun bisa menggunakan itu, karena orang bisa menyerang asumsi orang lain, dan yang diserang misalnya oleh presuppositionalis adalah peranggapan dasarnya, bukan sembarang asumsi gitu. Jadi kan, tetapi dengan menggunakan reductio ad absurdum, itu kita bisa menyerang asumsi apa saja, entah mendasar atau tidak mendasar, pokoknya asumsi. Nah, kalau presuppositionalis kan dia ke arah asumsi yang mendasar gitu. Nah, artinya secara logis pun tidak ada keharusan bahwa reductio ad absurdum atau logical ad hominem itu adalah milik presuppositionalis. Coba lihat saja, misalnya itu perempuan Kanaan, respon pertamanya kan, wah, murid-murid juga usir. Terus dia datang pada Tuhan Yesus juga bilang, wah, aku hanya diutus untuk ini orang Israel. Tapi dia kan tetap berkeras begitu kan, tetap berkeras. Terus terakhir Tuhan Yesus bilang gini, anjing tidak berhak mendapat roti dari meja tuannya atau gimana, pokoknya di situ. Beta rasa perempuan sangat cerdas. Tuhan betul, memang tidak boleh mendapat roti dari meja tuannya. Tapi kalau ada roti yang jatuh, remah-remah yang jatuh, dia pasti dapat. Gitu.
Nah itu reduktio ad absurdum. Apakah kita mau mengatakan bahwa perempuan ini seorang presupposisionalis? Dalam matematika juga banyak teknik-teknik seperti ini gitu kalau orang belajar matematika. Intinya kan dia bisa digunakan untuk sembarang asumsi apapun. Tetapi kan presuppositionalisme ini kan menilai peranggapan dasar, membongkar peranggapan dasar. Sementara itu ya reduksio ad absurdum terserah peranggapan dasar atau tidak dasar ya itu kita bongkar dulu gitu, kita bongkar asumsi. Ya, jadi memang kalau perdebatan seperti ini memang harus ya kelas yang sama-sama sudah mengetahui tentang metode-metode ini sebenarnya. Baiknya supaya tidak susah. Sudah sama-sama saling tahu ini metode-metode yang dipakai. Kalau tidak nanti akan kacau. Dalam bayangan saya di awal itu, kalau misalnya Pak MIM masuk, ya, sudah pasti kan menggunakan dogmatisme ini, pasti menggunakan wahyu kan begitu ya. Nah kita tidak tahu, bisa saja kan misalnya Pak Suma itu dia bisa datang dengan pandangan dunia yang lain ya, bisa jadi bukan wahyu, dia menggunakan sejarah atau bisa jadi menggunakan yang lain dan segala macam. Ini kan mesti harus sama-sama disadari dulu. Jadi ada perdebatan yang memang satu sisi yang akan diserang, misalnya Pak MIM yang diserang gitu ya. Tapi bisa jadi juga perdebatannya bisa dibuat silakan Mr. Suma datang dengan yang lain, nanti baru Pak MIM serang. Kalau yang terjadi, kalau yang saya lihat ini kan tidak jelas ini. Apakah kehadiran Suma datang menggugat misalnya metode yang Pak MIM, misalnya katakan dia pakai wahyu tadi ya, dan mengungkap segala macam kelemahan wahyu dan segala macam gitu ya. Tidak juga, atau sebaliknya Pak MIM ketika misalnya Suma datang dengan jawaban apakah Yesus itu Allah atau bukan dengan seperangkat apakah MIM akan menyerang. Nah ini kan simpang siur ini. Jadi ini mungkin masukan bagi orang yang berdebat juga harus jelas dulu posisinya. Jadi ketika Pak MIM mengeluarkan tesis dengan segala macam rangkaian argumen, serang dulu yang premis-premisnya tadi, toh? Nanti baru Pak MIM serang balik, misalnya pihak sebelah bisa cuma dengan premis-premisnya. Itu baru lebih baik, sehingga gitu. Tapi kalau ini sudah saling ini kan susah. Ini kan masuk ini sama-sama mengakui masa menggunakan ayat-ayat di dalam Alkitab begitu ya. Maka tak terhindarkan perdebatan itu turun ke level yang tadi. Tidak terhindarkan itu. Kita tertarik ini Pak Proni. Tadi kan Pak Proni bilang yang kesulitan adalah kalau ada salah satu tidak paham misalnya, apalagi dua-dua tidak paham tentang presupposisi, maka ini tidak jalan gitu. Nah ini beta menarik karena dalam postingan tertentu ketika dalam perdebatan Pak MIM dengan Zuma, beta langsung di Facebook bahwa Pak MIM tidak ketat dalam definisi beberapa istilah. Kemudian dikomentari oleh seorang teman yang beta pikir dia mungkin Pantilian. Beta sebut saja dia sepertinya belajar pandangannya Pantil. Dia berkomentar itu kurang lebih mengatakan bahwa ya memang semua tidak paham bagaimana metode presupposisi, makanya akhirnya tidak jalan dan tidak bisa berbuat banyak dan gitu. Nah ini beta langsung berpikir, jadi kalau seorang presupposisionalis atau menggunakan metode presupposisi tidak akan bisa berkutik kalau berhadapan dengan orang yang tidak paham apa-apa tentang presupposisi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, lalu apa hubungannya? Bagaimana sih hubungan antara presupposisi dan logika? Ada kesan bahwa orang yang paham presupposisi akan tidak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan orang yang tidak paham apa tentang cara debat yang baik dan benar. Ini bagaimana? Ya, kalau presupposisi, mestinya pertanyaan pertama yang diajukan ketika kita ingin berdebat dengan orang adalah tahu dari mana? Itu dulu. Pertanyaan itu diajukan untuk mengetahui asumsi di balik tesis-tesis yang disampaikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ivan menyatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, maka sebagai presupposisionalis saya akan bertanya tahu dari mana. Saya simpan dulu, saya tidak akan saya tidak akan bilang bahwa itu salah atau apa segala macam. Tapi saya pertanyakan dulu itu, tahu dari mana? Saya akan korek metodenya. Nah, setelah jawaban itu, baru kemudian kita bisa berlanjut. Itu ciri khasnya. Tapi kalau itu tidak dijawab, ya tidak akan bisa maju-maju kemana-mana. Karena setiap orang bisa datang dengan klaimnya.
kalau mandek ini dalam perdebatan, Papa biasanya bagaimana? Kalau mandek orang tidak mau ungkapkan predisposisinya, itu Papa bagaimana? Kalau dia tidak menjawab, ini kan ada dua kemungkinan. Dia sebenarnya tidak tahu, hanya klaim semata, ataukah dia sedang berupaya untuk menyembunyikan. Berupaya untuk menyembunyikan itu satu tindakan yang tidak fair di dalam sebuah perdebatan. Itu dia datang dengan kosong, atau dia mungkin sudah menyadari bahwa dia akan tahu lubangnya di mana. Sesederhana itu. Nah, di mata publik ini berbeda ya. Karena di publik itu bisa jadi yang paling banyak omong kan yang menang. Anda tahu dari mana itu? Debat di medsos itu harus lebih entertaining daripada ketat logis. Yang logika tadi Sirkuru jawab duluan. Ya, maksudnya kita menyambung dari Pak Peroni sebentar, Pak. Ya kan, tadi Pak Peroni sudah sampaikan, atau Pak Pemangku sudah sampaikan bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan kan. Kalau misalnya mentok dan lain sebagainya, di salah satu postingan beta sempat sampaikan, ya kalau mentok kan kita bisa saja menggunakan logical ad hominem misalnya gitu. Ada banyak cara itu. Jadi bisa gunakan, misalnya mereka tidak mau ungkapkan predisposisinya, ya sudah. Kita gunakan gaya mereka, dalam artian kita gunakan reductio ad absurdum untuk menunjukkan bahwa kalau lu mau pakai gaya ini, ya lu silakan minum racun lu sendiri. Emang enak kayak gitu. Jadi ada banyak hal, bukan berarti mentok dan akhirnya kita tidak bisa buat apa-apa, dan kemudian metode predisposisi ini metode yang buruk dalam berdebat kalau berdebat dengan orang yang tidak paham apa-apa tentang etika atau apa. Bagaimana Papa Magura? Betul itu Papa Ivan, tetapi itu level kedua lah begitu menurut saya. Ya, betul. Itu level kedua lah, bukan pada topnya. Betul Bapak. Ya. Beta hubungkan dengan pernyataan Pak MIM, gaya debat mereka emang seperti ini dan sebagainya. Dan beliau mengatakan tapi ya tetap kita harus meladeni mereka karena kita mau mengajar gitu kan. So menurut saya kalau memang dengan motivasi seperti itu, harusnya dalam debat itu diajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang membuat mereka untuk bisa berpikir seperti seorang presupposisionalis gitu. Jadi mereka memikirkan asumsi-asumsi mendasar mereka gitu. Mungkin menurut saya ke depannya ya kalau memang kita mau mengedukasi orang, jangan fokus ke menang kalah. Jangan fokus menang kalah. Fokus pada argumen, fokus pada bagaimana membuat orang berpikir. Menang kalah, orang mau bilang kamu kalah, kamu menang, who cares lah ya, itu tidak penting. Tapi bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang yang tajam, yang membuat orang berpikir bahwa oh iya ya, ini ada pertanyaan yang harus dijawab seperti ini loh. Ini ada hal lain, ini permukaannya saja loh, ada level-level di bawah itu lagi yang harus saya pikirkan juga gitu. Nah, itulah ciri khas seorang presupposisionalis ya Papa ya. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Ya, itu hanya akan bisa terjadi Sirkuru kalau memang ini semangat berdebat itu dalam rangka untuk ada sisi pengajarannya di sana. Tapi memang agak susah ini. Ada orang memang hantam sudah, tidak ada lagi kepentingan untuk bagaimana meluruskan. Dulu itu saya pernah ingat siapa yang Sirkuru pernah cerita ya, bagaimana seseorang berupaya merumuskan argumen lawannya sedemikian rupa, baru dia serang. Oh ya, Jonathan Edwards. Jadi dia tanya atau dia berusaha merumuskan argumen karena sepertinya lawannya itu tidak bisa memformulasi argumennya mungkin dengan baik. Jadi Jonathan Edwards masih berupaya untuk rumuskan, oh jadi begini yang kamu maksud itu begini. Setelah sudah fix baru kemudian diserang. Tapi memang itu di dalam sebuah perdebatan sih itu butuh waktu memang. Dan butuh kebesaran jiwa untuk kita bisa masuk dalam proses klarifikasi. Itu agak rumit memang. Makanya bilang butuh kerja ekstra, entah dari moderator atau dari masing-masing pendebat. Ada seorang Vantilian yang tidak populer, yang sahabat kita dekat, yang biasa melakukan seperti yang Edwards lakukan secara lebih sederhana. Kalau kita grup dulu logika CLDC dulu, Papa Mabura, biasanya dia beberapa kali kan Papa Mabura ketika pendapat Muslim mengatakan bla bla bla, kemudian dia bantu susun. Ini kan premis kamu bla bla bla. Apakah kamu setuju dengan ini? Ini hasilnya. Jadi ya itu seorang Vantilian tuh, mungkin Pak MIM juga belum kenal ya, tapi beliau sudah tidak turun gunung lagi, seorang Vantilian. Dia sering menggunakan dan punya banyak teknik dia ya, itu juga salah satu.
ada hal lain lagi yang beta pikir beta kurang bisa terima Pak MIM bilang presaposisi itu lebih ke arah tema tertentu. Pada saat perdebatan teologis misalnya, presaposisi itu hanya mengangkat tema tertentu. Misalnya, oh saya mengangkat tema tentang kekalahan Kristus. Saya mengangkat tema tentang misalnya kepribadian Roh Kudus dan sebagainya dan sebagainya. Tapi presaposisionalisme tidak akan mengangkat satu ayat dan fokus ke ayat tersebut. Entah dari mana ada keharusan seperti itu, karena pada saat seorang misalnya hanya mengangkat satu ayat saja misalnya, dia bisa fokus ke ayat itu, kemudian dibahas misalnya, oke, kamu pahami ayat ini seperti ini, saya pahami seperti ini gitu. Tapi dari mana keargumen kamu sehingga kamu sampai pada kesimpulan seperti ini? Gitu. Apa yang kamu asumsikan sehingga kamu sampai seperti ini? Gitu. Nah kembali, artinya oke lah kita berbicara tentang satu ayat, tapi perdebatannya kita bisa giring ke arah itu, ke arah presaposisionalis, ke arah pembicaraan tentang asumsi-asumsi atau asumsi-asumsi mendasar gitu di balik itu, di balik cara orang menafsirkan satu ayat kan bisa digiring ke situ sebenarnya. Yang beta bilang tuh dikonfirmasi langsung saat itu juga oleh Pak MIM gitu. Ya kecuali jelas beliau menggunakan misalnya istilah presaposisionalisme dengan lebih dari satu makna. Atau mungkin kita melihat ada masalah perbedaan pengertian definisi terhadap apa yang kita pahami tentang prespositionalism dan beliau. Kita melihat beliau kan menurut beliau presposisi itu lebih hal terkait worldview, rumah besarnya daripada detailsnya. Nah ini sedangkan kita kan presposisi ini kan sebenarnya hanya masalah melihat asumsi mendasar dari suatu pernyataan atau pertanyaan, entah dia mau usung tema besar ke tema kecil ke ayat tertentu ke, itu tidak ada urusan. Seorang prespositionalism dia akan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dari suatu hal, argumen-argumennya lawan debat, entah dia mau usung tema apapun gitu. Ya itu yang kita pahami. Tapi Pak MIM memahaminya dia hanya bersifat melihat worldview dan sebagainya. Walaupun tentu saja goal kita akan pada worldview seseorang. Tetapi kita tidak anti untuk debat yang details dan sebagainya. Posisi tidak anti itu setahu kita. Jadi ada perbedaan itu. Jadi kalau misalnya ke depan setelah video ini, beta pikir mungkin Pak MIM perlu sampaikan secara jelas lagi apa yang dia maksud tentang presposisi yang dia bicarakan itu. Atau mungkin ala fantil atau bagaimana, itu mungkin perlu diperjelas lagi karena yang kita pahami tidak seperti yang Pak MIM sampaikan itu yang penting untuk Pak MIM ketahui dan penting untuk kita semua ketahui. Itu yang kita pikir hal yang, karena kalau tidak, wah ini kita juga bingung. Kemarin begitu dengar tanggapannya Pak MIM kan cukup bingung juga apa maksud Pak MIM terkait hal ini dan itu. Kemudian terjadi inkonsistensi yang Papa sendiri bilang. Ketika dia bilang hanya bahas tema tertentu, tidak bahas ayat tertentu, tapi soal kemudian bicara tentang pengampunan, ketika Beta dan Pak Esra mengatakan kan ada ayat lain yang mengatakan bahwa itu Yesus bicara, dia bilang oh tidak perlu, cukup ayat itu saja. Loh, berarti bahas ayat. Apakah seorang analis seperti Pak MIM juga membahas ayat tertentu di saat yang awal dia mengatakan tidak membahas ayat tertentu, atau bagaimana? Nah, lagi-lagi kita mempertanyakan terkait definisinya beliau tentang apa yang beliau pahami tentang presposisi. Ini juga akan berkutat terkait perdebatan beliau dengan Pak MIM dulu. Beta ingat dengan Papa Makuru terkait pengetahuan Allah ini. Nah, beliau nampaknya tidak ketat dalam definisi. Ketika Papa menanyakan definisi, beliau lompat ke sana kemari, artinya tidak jelas gagasannya seperti apa. Ini akan jadi pertanyaan, apakah demikian ciri khasnya? Kalau Beta tidak tahu ya, apakah demikian pantilian atau bagaimana? Kita tidak jelas gagasannya beliau ini seperti apa. Karena terkait definisi, ketika Beta kritisi soal definisi kekal dan definisi bersatu beliau yang tidak detail, beliau juga katakan, oh ya, pantilian memang begitu. Pantilian tidak ketat dalam definisi. Beda dengan pengertian yang sangat detail dan definisi. Nah ini Beta jadi bingung lagi, karena bagaimana bisa seorang membangun argumen, seorang
menggunakan metode presuposisi untuk mengetahui presuposisi lawan tanpa definisi, itu bingung. Contohnya misalnya meja, Anda membangun gagasan tentang meja, tapi Anda tidak tahu definisi meja ini, meja makan, meja tamu, meja dapur, atau meja apa. Terus Anda mau ngomong presuposisi tentang meja, ngomong apa gitu. Kalau tidak paham, tidak tahu definisi meja yang digunakan ini apa. Nah ini bagaimana mau membangun suatu gagasan atau membangun suatu presuposisi dengan baik. Ibaratnya rumah tanpa fondasi, apa sih yang bisa kita bahas gitu. Ini menjadi kebingungan beta sendiri terhadap posisi apa yang Pak MYM sampaikan ini. Ini bagaimana menurut Bapak sekalian? Saya harus bela Pak MYM ini. Bapak Ivan terlalu geragas, kata orang Kupang. Jangan-jangan Bapak MYM itu ada definisi sendiri, Papa. Belum lagi beliau kan sering bilang, sudah bilang di video kan, Clarkian itu kan lost in the details. Papa Broni, sorry. Papa Broni mesti kasih apa dulu, jelas dulu, garagas itu apa. Tadi Papa Guru ada gunakan kata sonde juga. Jadi teman-teman, sonde itu tidak. Beta itu kata ganti orang pertama tunggal. Garagas itu teman-teman di luar terburu-buru atau terlalu agresif. Bisa jadi Pak MYM akan memberikan definisi setelah ini tayang. Tapi Bapak Ivan bolehlah untuk mencari kemungkinan lain. Ya. Tapi menarik tadi itu, Pak MYM kan bilang Clarkian itu lost in the details. Itu gimana? Oke lah, beta sudah ngomong tentang semua Clarkian karena ngomong tentang diri beta sendiri dan tergantung definisi Clarkian. Apakah saya bisa disebut Clarkian? Tidak, kan tergantung lah. Paling tidak ada hal tertentu dari Clark yang beta pegang dan beta rasa benar. Ada juga yang tidak gitu. Tapi dalam hal ini beta pikir Clarkian tidak pernah lost in the details. Dia tetap punya gambaran besarnya seperti apa. Tapi dia tidak akan meninggalkan gambaran besar itu sebagai sesuatu yang mengawang-awang di sana. Dia akan tekan terus sampai membumi gitu. Kemudian dia akan maju selangkah demi selangkah semakin detail. Jadi dia mengerucut sampai orang tahu, oh iya ya, ternyata saya ini punya asumsi. Oke lah, tidak sampai bahwa orangnya mengatakan, saya setuju sama kamu bahwa kekristenan benar. Tapi paling tidak dia sadar, saya punya asumsi. Ternyata saya juga punya asumsi. Jadi sebenarnya bukan lost in the details. Mungkin Sirkur perlu ini apa dulu, kasih gambaran waktu diskusi dengan teman ateis itu. Jadi kan biasakan teman-teman ateis kan bilang bahwa saya tidak percaya Tuhan tuh karena bukti sains misalnya. Karena tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa ini apa gitu. Biasanya ini gimana tuh? Kalau beta sih pernah menghadapinya itu yang mengatakan bahwa dia tidak percaya itu karena asumsi yang digunakan dalam sains lah Tuhan tidak ada gitu. Jadi kan beta percaya sains sebagai kebenaran gitu kan. Ya beta bilang ya boleh-boleh saja, beta bilang. Tapi lu tahu dari mana gitu bahwa misalnya sains itu sudah menyatakan kebenaran itu saat ini. Lu tahu dari mana seperti itu? Dia mulai ngomong kan metode ilmiah segala macam. Beta bilang oke, that's fine. Tapi kamu tahu enggak, saya bilang itu zaman Aristotle dia menggunakan metode ilmiah. Tapi sebelum itu ada orang yang sebelum Aristotle yang percaya bahwa bumi mengelilingi matahari dan mungkin dengan tidak menggunakan metode ilmiah. Dan bukti-buktinya waktu itu kurang. Tapi justru Aristoteles dengan segala macam pembuktian, dengan pengamatan segala macam, justru dia yang berhasil meyakinkan dunia akademis, dunia sains waktu itu bahwa matahari mengelilingi bumi. Hasil perhitungan gerak-gerak planet misalnya planet di luar angkasa justru mendukung itu. Ya akhirnya orang menerima itu kan, menerima pandangan bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Jadi salah kalau bilang, oh matahari mengelilingi bumi itu kepercayaan orang-orang Katolik pada zaman itu omong kosong. Itu kepercayaan ilmiah yang ada saat itu, yang ada sejak Aristotle. Tapi sebelum itu sudah ada Aristarchus, zaman Yunani kuno, yang belum terlalu menggunakan metode ilmiah yang kita gunakan saat ini, yang percaya bahwa sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari. Tapi Aristotle kemudian ahli-ahli setelah itu mengadakan pengamatan segala macam, yang mengkonfirmasi bahwa sebenarnya bumi itu berada di pusat dan matahari mengelilingi gitu. Dan itu bukan teori agama. Kita tunjukkan seperti itu. Baru dia mulai sadar gitu bahwa ternyata sains berubah dari waktu ke waktu. Kemudian kita bawa lagi ke level misalnya bahwa apa sih yang kamu maksud dengan fakta? Untuk seorang Afrika,
dari suku tertentu, pada saat dia lihat sebuah gambar yang kita bilang tangga, dia tidak bilang itu tangga karena mereka tidak pernah menggambar benda-benda 3 dimensi menjadi 2 dimensi gitu. Kita yang terbiasa menggambar hal 3 dimensi, misalnya dengan menjadi 2 dimensi, itu tangga gitu. Tapi dia bilang ini apa? Oke, mahasiswa kedokteran misalnya, waktu dia masuk, dia lihat itu foto-foto, ronsen apa-apa, itu kira-kira dia mengerti soal itu apa? Tidak. Setelah dia baca teorinya, dia paham teorinya, oh iya, ini di penyakit ini, paru-parunya ini sebagian ada ini di sini nih gitu. Dia tahu setelah itu, jadi ada teori dulu baru dia tahu ini fakta gitu. Kalau tidak kan, nah, apa ini itu foto-foto tidak jelas ini. Artinya lu harus punya teori dulu, baru lu tahu ini fakta gitu. Dan bagaimana lu tahu bahwa teori lu itu sudah benar gitu kan. Ya, bahas sampai sedalam itu butuh waktu lama, tidak dalam satu pertemuan, karena kan ya kita berteman di kantor dan bertemu mungkin akhir minggu diajak untuk misalnya untuk minum-minum atau apa barangkali, atau mungkin habis makan siang terus kita lanjut yuk bicara yang kemarin itu. Jadi itu yang Pak MIM bilang lost in the details itu. No, tidak. Karena ditarik terus ke belakang, mungkin memang tidak disukai oleh Pak MIM. Tapi kan intinya teman itu harusnya sadar gitu bahwa oke, ternyata posisi saya tidak sekuat yang saya pikirkan dulu gitu. Ternyata kamu memberikan perspektif baru gitu kan. Tidak ada lost in the details dalam kamus Clarkian. Mungkin lost in the details itu adalah ada pengertian tersendiri. Bisa jadi ya, bisa. Ya. Ada definisi tersendiri. Ya. Misalnya ya karena sudah terlalu ke belakang, tariknya akhirnya kita tidak tahu jalan pulang. Tapi kan tidak semua orang tidak tahu jalan pulang ini kan. Mungkin entah itu atau bagaimana. Soalnya kan ketika debat dengan Suma juga beliau melakukan hal yang sama. Setidaknya maksud beliau sama. Ketika debat tentang Yesus, beliau menarik pada apakah Suma mengasumsikan Alkitab itu benar. Itu kan kalau memang demikian ya sudah, berarti juga sama lost detail juga. Jadi mungkin lain, mungkin ya kita seperti Pak Roni bilang ya, kita biarkan nanti misalnya setelah video ini mungkin beliau punya definisi lainnya, kita persilakan, kita dengan semangat sebagai sesama presposisialis dengan semangat akademis kita memberi ruang untuk Pak MIM mengklarifikasi posisi-posisinya gitu. Kebingungan kita, mungkin karena seperti Pak Mangkulu kita kurang belajar atau bagaimana. Mungkin beliau bisa menyampaikan. Ya, jadi baiknya memang kalau ada perdebatan lagi yang lain-lain disepakati saja dulu. Ya. Nah, itu jauh lebih baik. Kalau main lepas seperti ini, mau perang ayat, ya berarti mau tidak mau di situ ada tafsir kan gitu ya. Apakah tafsirnya Pak Suma atau tafsirnya Pak MIM, ya silakan publik menilai. Jadi kalau misalnya mau di level presuposisi ya, kalau saya misalnya Pak Suma dan Pak MIM langsung masuk dengan tesis soal mengampuni dosa, wah saya langsung serang sumbernya. Kan pakainya dari Alkitab, serang saja Alkitab itu korup apa segala macam, tidak bisa dipertahankan seperti ini, itu makin jelas debatnya di level itu. Nah, sebaliknya kalau misalnya tadi Pak Suma datang dan karena begini-begini di sini ada bukti-bukti sains, maka Pak MIM langsung serang balik misalnya dengan mempertanyakan metode-metode. Itu jauh lebih enak tuh kalau seperti itu. Kalau sudah perang ayat ini kan kekuatannya ditafsir. Tidak ada lain, ini kan sudah di dalam ruangnya dogma. Jadi apa yang dipahami oleh Pak Suma tentang Alkitab disandingkan dengan apa yang dipahami oleh Pak MIM. Nah, silakan publik menilai. Nah, itu yang kayak Pak Esra dengan Uniriva itu kan seperti itu. Kita hanya pakai itu saja kan. Jadi di situ adu argumen. Ya, dan dari situ pun sebenarnya bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat presuposisionalis. Jadi di situ pada saat perdebatan itu. Ya, bisa. Dan misalnya pada saat ngomong oke lah tafsir, tapi tafsir itu kan mengasumsikan hal tertentu dan itu masuknya dari situ sebenarnya. Pada saat mengemukakan tafsir kan pasti kalau bergaya presuposisi dipertanyakan lagi. Kamu mana kan gitu. Jadi antara evidensialis dan presuposisi itu bisa digunakan berkali-kali tergantung ini mau kemana ini apa ya. Dia bisa tema tertentu mana-mana saja. Jadi harus fleksibel gitu. Jadi kita
Artinya kalau lu mau jadi presaposisionalis, lu harus tahu, lu tidak bisa mengharapkan orang tuh sudah paham presaposisionalisme segala macam, tapi lu yang membimbing orang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat presaposisionalis gitu, dan membuat mereka sadar, oh iya ya, ini ada pertanyaan nih, menarik nih. Saya belum bisa jawab juga dalam hati mungkin. Dan kalau orang itu belum bisa jawab, ya mungkin yang tadi lakukan saja logical ad hominem atau reductio ad absurdum ya, untuk menunjukkan bahwa tesis yang seperti tadi itu sebenarnya punya kelemahan kalau saya menggunakan caramu. Kira-kira begitu. Ya, ada masalah, ada hal-hal lain misalnya jam terbang, kemudian kondisi psikologis seorang, mood dan lain sebagainya, itu mungkin bisa berpengaruh. Sangat. Jadi bukan persoalan presupposisi atau apanya, bisa jadi ada masalah itu juga. Dan ketika misalnya kita mengomentari hal terkait bagaimana PSK debat atau Pak MDM dan lain sebagainya, tidak berarti ketika kita berdebat kita mungkin lebih baik dari mereka. Tidak, bisa jadi Beta tidak katakan Papa berdua. Bisa jadi Beta juga kalau misalnya berdebat dengan Sule bahkan bisa jadi lebih buruk dari MDM. Tapi tidak membuat apa yang Beta atau kita katakan hari ini adalah salah. Itu yang orang harus bedakan baik-baik. Karena tidak ada keharusan seorang pengamat itu harus lebih pandai daripada pemain gitu. Ronaldo pernah melakukan kesalahan gitu. Misalnya, ya kan pernah bermain buruk. Messi juga pernah bermain buruk. Ketika kita katakan mereka bermain buruk, apa itukah berimplikasi kita lebih baik dari mereka? Tidak juga. Karena mereka walaupun pemain hebat pun bisa bermain buruk. Atau misalnya David Foster. David Foster itu jago untuk membuat penyanyi menjadi bagus. Tapi David Foster sendiri bukan seorang yang dengan suara yang sangat bagus. Dia bisa bernyanyi, oke. Tapi sejauh yang Beta tahu, dia bukan orang dengan suara lebih bagus daripada Celine Dion, tidak. Tapi dia bisa mencetak dalam tanda kutip, membentuk penyanyi menjadi luar biasa. Tanpa dia harus jadi seorang penyanyi yang lebih hebat daripada Josh Groban atau itu. Ini kan kalau kita komentari gini, orang begini, ya sudah, Basong tuh kalian ya. Basong yang debat, Basong paling hebat ya. Tidak seperti itu. Bisa jadi kita debat tidak lebih bagus dari PMM, tetapi tidak membuat apa yang kita katakan sekarang ini adalah salah. Setidaknya yang kita asumsikan benar sekarang ini. Jadi itu yang harus penonton kita ini pahami. Jangan sampai kan tidak ada keharusan ini di semua bidang gitu. Ada pelatih bola yang dulunya bukan pemain atau dia bermain juga di bangku cadangan, tapi jadi pelatih bola yang luar biasa gitu. Jadi orang harus petinju juga, pelatih tinju kan ada jago-jago. Pelatih bola tuh Jose Mourinho. Pelatih tinju itu pamannya Floyd Mayweather dan bapaknya dia yang petinju yang tidak terlalu bagus, tapi Floyd tidak terkalahkan. Ben Sleo, pengamat musik, jago dalam pengamat musik dari juri sana sini, tapi jangan suruh dia nyanyi, dia nggak bisa nyanyi kayak gitu. Tapi dia jago dalam menjuri kayak gitu. Jadi tidak ada keharusan seorang yang menilai sesuatu dia harus adalah pemain itu. Tidak ada. Dia lebih jauh, tidak ada keharusan. Jadi ini yang perlu pendengar sekalian tahu. Dan juga mungkin hal lain, mungkin kita perlu memberi advice untuk terkait perdebatan-perdebatan ke depannya dengan teman-teman non-Kristen. Terutama kepada teman-teman yang non-Kristen ini, Beta pikir perlu disampaikan bahwa memang seperti Pak Roni bilang, perdebatan agak sulit jalan kalau orang yang berdebat tidak paham apa itu debat gitu. Beberapa kali Beta berusaha mengedukasi hal ini di TikTok, di beberapa room, dan tapi berhasil pada teman-teman yang Kristen, tapi yang Muslim mungkin tidak, karena mereka sudah mempunyai prasangka buruk tertentu. Itu yang menjadi problem. Jadi memang kita butuh teman-teman, mungkin butuh teman-teman non-Kristen yang paham sedikit banyak paham hal ini untuk memberi edukasi, jadi mereka bisa lebih terima. Kalau dari kita mungkin dianggap kita ini punya maksud buruk tertentu, gitu. Itu juga problem. Jadi mengedukasi ini hal, padahal Beta pernah bilang tidak ada masalah soal antara ini di luar antara ajaran mana yang benar, tapi terkait berdebat dengan baik itu penting untuk semua pendebat, tahu mau dia orang Kristen kah, bukan Kristen kah, Islam kan, ateis apapun itu, supaya kita bisa berdebat dengan cara yang bermartabat dan akademis gitu. Salah satu cara ya gunakan kaidah logika dengan baik. Di luar daripada itu ya kita hanya ala pasar debat tak karuan yang orang bisa bilang debat kusir dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini yang terus-menerus kita edukasi pada orang-orang di luar sana atau pendengar kita. Begitu sih menurut Beta. Beta saya komentar soal akademis, Beta agak terlalu takut. Soalnya Beta agak sedikit takut. Soalnya kalau bilang akademis nih, wah ini bahaya nih. Betul. Artinya mungkin perlu kata istilah yang lain ya. Debat kata logis lah. Logis lah, lebih logis ya. Kalau akademis kan, ini mesti baca buku, referensi sana sini, terus ada, ini Amaroni yang paham itu. Kalau Beta agak
beta sudah berani mengaku diri akademis. Beta hanya ya. Oke. Maksudnya definisinya lebih kepada katalogis lah. Kalau mau pakai gaya definisi stipulatif nggak masalah juga sih. Cuma masalahnya nanti kan ada yang bilang, wah kalian ngomong akademis. Ya kita mengertinya dengan cara lain bos gitu. Tapi kan orang biasanya kan langsung menjelek-jelekan, wah ngomong akademis begini ya. Daripada kita mesti urus itu orang-orang yang begitu gitu, mendingan sudah kita pakai istilah yang biasa-biasa aja. Iya, hanya kita yang beta sampaikan merujuk pada katalog. Nanti kan tools-tools yang lain juga bisa mengikuti sebenarnya, tidak ada masalah sih. Tanpa harus kita menguasai semuanya sih sebenarnya. Kalau mau ngomong secara jujur, secara terbuka juga gitu. Jadi kita sih kayak gitu. Oke, terima kasih banyak kepada Sirkuru dan juga Taufan Bats malam ini yang sudah mendiskusikan banyak hal. Dan juga kepada pemirsa setia dari channel Ras Floba Merata. Jangan lupa subscribe